Okay, let's Oke, go to the silahkan topic Medi. now. 1 Petrus 3 kan, udah baca Kita semua. berdoa. Itu, oke, kalau bisa dibaca ayat 1 dan 2 dulu. Siapa yang bisa dan mau baca langsung aja 1 dan 2. One and Demikian, two verse. demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Juga mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Oke, thank you. Ya, ini hidup bersama suami istri ya. Jadi ini bukan hanya untuk istri-istri ya. Nanti kelanjutannya itu di ayat 7 itu untuk suami ya. So, it's not only for istri. So, anyway, itu ayat 1 kan dibilang demikian juga kamu, hai istri-istri. Jadi itu sebetulnya ada kelanjutannya dari dari ayat 1 Petrus 2. You know, if you see 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14, 1 Petrus 2 nggak tahu Steve bisa ini nggak nayangkan nggak? 1 Petrus 2 ayat Bisa slow. 13, 14. Oke, saya baca aja ya biar cepat ya. Ya, Oh, udah lewat. Oke, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Oke, itu ayat 13-14. Jadi itu yang 13 itu kan dikatakan tunduklah ya. I think yang lalu kan Arvia ya yang bawain ya. Jadi itu tunduklah itu jadi pen- itu menundukkan diri sebagai rakyat terhadap pemerintah, you know. Jadi itu kan kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja, pemegang dan so on. Jadi itu eh, jadi kita ini sebagai rakyat menundukkan diri kepada terhadap pemerintah. Nah, itu ada perbedaan ya antara penundukan dan ketaatan. Kita harus taat kepada Tuhan, right? Tetapi tunduk kepada pemerintah, itu civil leadership. Itu memang eh, unless pemerintah kita, kita bilang tunduk kepada, oke nanti ada yang ngomel, oh enggak, pemerintah kan kadang-kadang enggak benar gini-gini. Ya oke, kalau memang pemerintah yang enggak mengikuti, untuk kita enggak ngikutin firman Tuhan, it's okay, we don't have to, agree with that, gitu loh. Tapi at least kita harus tunduk kepada pemerintah, oke? So di ayat 18, eh Hamba-hamba. dibilang gini, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Oke, jadi itu di ayat 18, itu tunduklah kepada Tuanmu. Jadi ya semuanya itu dalam rangka ketaatan kepada kita, kepada Allah ya. Itu itu yang kedua, yang ayat 18 itu is actually kepada kayak misalnya ke bos atau ke ke tempat kamu kerja ya. Di sini sih mungkin sudah nggak ada orang yang kerja ya, tapi that's pimpinan di tempat kerja atau kepala sekolah dan sebagainya. Itu jadi ini yang ayat 1 2 itu actually for general ya. Jadi bukan istri-istri aja, tapi itu makanya disebut di situ tuh demikian juga kamu. Itu demikian juga itu karena keterusannya dari yang 1 Petrus 2 itu. Alright. Jadi penundukan tuh bisa kepada satu pemerintah, itu civil leadership, atau kedua itu bos, pimpinan di tempat kerja, kepala sekolah, itu namanya economic leadership. Nah, terus yang ketiga itu kepada suami, itu personal leadership. Oke, sekarang kita ke ayat yang Tiga. ngerti ya. Jadi
Satu dua itu to me itu yaitu you just have to read the backwards and then itu untuk kepada tunduk kepada pemerintah dan bos, pimpinan di tempat kerja, kepala sekolah or things like that. Oke. So far ada pertanyaan? Oke. Karena tunduk itu disebut bahwa mereka itu sudah ditempatkan oleh Tuhan. Mhm. Because of that, kita tunduk seperti kita tunduk ke Tuhan sebetulnya. Kecuali mereka itu bertentangan dengan firman Tuhan akhirnya. Ya, That's my understanding. ya. Kita taat kepada Tuhan karena ketaatan kita kepada Tuhan, we have to tunduk kepada pemerintah Or the other. and the others, lembaga-lembaga lainnya itu, gitu loh. Karena ketaatan kita kepada Tuhan, gitu, menurut firman-Nya. Oke. So, dan nomor 3, let's read 3 dan 4. Ada yang mau baca 3 dan 4? Satu orang aja. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, dan yang sangat berharga di mata Allah. Ya, thank you, John. Oke, jadi 3 ayat 3 4 itu ya actually it's clear enough ya. Di situ kalau if you can read itu artinya ya itulah like it tells you udah pengertiannya sudah jelas juga di situ. Jadi actually bukan menghias tubuhnya dengan barang-barang lahiriah, tetapi menghias tubuhnya dengan perhiasan rohaniah ya. Jadi barang-barang lahiriah itu ya as you know sekarang ini kan banyak ya orang-orang ya you do everything to your face, or with your body, everything, itu termasuk menghias tubuhnya lah secara lahiriah, What happened to the screen? Sorry. Yeah, I messed up. So, Oh, okay. like I said, yeah. Oke. Ya, minggu yang Jadi- lalu Ahok kan bicara itu apa namanya pakai Oh, lipstick, sorry. segala itu. Belum keluar. Oke, lipstick, ya. Ya, well, pokoknya ya yang inilah, pokoknya yang decent lah, mesti decent. Tapi dengan perhiasan rohaniah itu, tahu kan, perhiasan rohaniah itu jadi, let's say, untuk memperdalam pertumbuhan rohani dari dalam, gitu loh. Jadi ya, misalnya ikut Bible study atau discipleship atau apa gitu ya, to grow yourself in spiritual ini secara rohani gitu. Jadi kecantikan yang sesungguhnya itu adalah kecantikan yang dari dalam, dari roh yang lemah lembut dan tentram, calm. Oke. Nah, mau tanya itu ayat 3-4. Iya, itu di sini tidak dilarang ya. Jadi jangan salah. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Artinya jangan cuma dipakein lipstick, dipakein giwang-giwang, itu jangan cuma itu. Tetapi, jadi jangan salah. Karena saya lihat banyak sekali orang yang bilang gitu, kamu nggak boleh tuh begini begitu, jangan, karena di sini kan. Tetapi dia cuma bilang janganlah secara lahiriah saja, yaitu kita harus itu dan itu gitu loh. Dan tentu saja jangan overly gitu. Ini saya juga baru lihat gitu bahwa karena dulu banyak sih yang bilang kamu nggak boleh begini, nggak boleh. Aduh. Tapi sebenarnya kalau dibaca yang betul tuh janganlah cuma gitu, secara lahiriah saja, tetapi yang utama adalah batini, nah, itu yang utama. Nah, tapi nggak dilarang. Ya, betul. Janganlah janganlah hanya itu, tapi yang utama adalah yang batinia itu. Soalnya baru tua, tapi kalau baru ada mulai orang berhias, bilang jangan dilarang dong. janganlah hanya, tapi hanyanya nggak ada di situ. Enggak, dia bilang gini kan, iya tapi kan mesti ngerti kan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau tetapi, nah ini, perhiasanmu ialah manusia batinnya. Jadi that is not important what you do.
the most important is what is Yang inside. utama, ya. Itu kan, tetapinya itu loh, jangan kita nggak ya kita janganlah gampang ngerti lagi, tetapi gitu. Maksudnya itu Sebaliknya that is the most important. Sebaliknya kita kan ke gereja is a celebration. We want to Ya, meet our Jesus. Masa sih ya, kita pergi ke gereja sloppy? ya betul. Kita suka pikir gitu tuh. It is not Iya. superfluous, tapi jangan sloppy dong. Iya, jangan Makanya nggak usah kayak orang pastor-pastor, berpesta gitu, tapi nah kalau pastor kan biasanya mereka ke gereja ya pakai jas. ya So, Iya. menghormati. it's a celebration, right? They want to meet Jesus. We want to meet our God. Masa kita pakai piyama Ya. aja enggak dong. Pakai selop Ya, Jepang. pokoknya Masa pakai jangan, sandal. jangan sampai berkelebihan gitu. Ya, That's right. Itu untuk supaya jangan sampai menjadi batu sandungan juga. betul. Betulnya yang penting jangan ditatu-tatu di Ya. sometimes the Iya, whole iya. body is be full of Dan tattoo. pertanyaan saya itu mengepang-ngepang rambut itu apa sih maksudnya? Ngepang. Dipangcang. Kepang, masa nggak tahu kepang? Kuncir-kuncir. Tahu Dipangcang. loh, nggak boleh gitu dikuncir-kuncir gitu. I don't know. Dari Boleh, permulaan udah dibilang bukan. Makanya ini kita Oh, coba boleh. lihat ya. Yang 3-4 itu kan perhiasanmu batinnya berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang ini sangat berharga di mata Allah. Mhm. Ya. Jadi makanya kita mau lihat yang berharga di mata Allah tuh apa? Emang kita tuh sebetulnya perhiasan itu buat apa sih? Mempercantik diri, membuat kita lebih menarik, sebenarnya gitu kan. Tapi kita tahu sekarang kalau di mata Allah, Yang lebih penting. ini yang batiniah itu yang jauh lebih penting daripada yang secara lahir ya. Dan makanya saya pernah dengar ada dulu orang bilang, makanya sekarang kok kita lihat, pendeta-pendeta udah jarang pakai jas, pakai dasi, itu kan pendeta zaman dulu kan yang Hmm. kayak gitu ya. Jadi makanya ini something yang ada orang juga bilang dulu Yesus nggak pakai jas, nggak pakai dasi, rambutnya panjang, berewok, ya kan? Nggak ada Jadi dasi dulu. I know. Tapi kan kelihatan very humble, juga nggak yang apa itu kan bisa kan kalau kayak siapa itu namanya Yusuf, apa itu coatnya yang multicolor, yang keren gitu kan. Jadi dulu emang nggak ada dasi, tapi kan ada yang lebih keren, yang lebih biasa, normal, itu kan ada. Jadi ini emang something, tapi biarlah kita itu lihat bahwa di mata Tuhan tuh yang penting itu lebih batin ya daripada lahir ya. Mhm. Sebetulnya cuma itu aja. Kalau bisa ya dua-duanya lah. Oh boy. Karena kita Allah baik Allah. tidak menghargai yang secara lahiriah, tapi manusia menghargai, ya kan, yang batiniah. Karena masa kita mau diejek sama orang, datang ke gereja seblak-sebluk begitu, ya kan, enggak toh, ya Iya. kan. Pokok- Tapi Tuhan tidak menghargai yang itu, tapi Tuhan menghargai hati kita, lemah lembut, sopan santun, ada kasih, itu yang dihargai oleh Allah. Itu Amin. aja. Ya, pokoknya kalau sampai suami bilang jangan pakai itu, jangan ini, ya dengerin lah, jangan mau semaunya sendiri, and then pakai yang ini itu yang enggak, tapi jadi itu membuat ini suami juga kesel kan. Ini kan tujuannya actually, untuk hidup bersama suami istri gitu loh. Jadi ada saling inilah Understanding. berbadanan, jangan satu mau menonjol, itu kan nggak enak gitu loh untuk suaminya gitu. Jadi that's what I feel gitu loh. Suaminya bilang, oh okay, you're okay. Malah kalau suami saya, oh okay, what are you wearing today? Makanya saya juga baru mikir, kalau si Steve ibaratnya lebih nyentrik dari saya. Dia pakai ini yang keren. Hah? Saya sampai bingung. Sayanya yang takut makainya. Ya, It depends. ya malah what are you wearing? Jadi ya at least inilah kita mesti sepadan lah, sehati. Okay. Anyway, let's go on. Ayat 5-6. Siapa yang mau baca? Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman.
Oke, thank you Siska. Siska itu siapa? Jadi ya itulah. Jadi Yang tadi pakai latar belakang dari Suaminya siapa? jadi kecantikan ayat 56 itu kecantikan sejati Mana itu dong ya? adalah ketundukan kepada suami. Oke, jadi that's what we were talking about. Jadi juga ketaatan, jadi ketundukan kepada suami dan ketaatan kepada Tuhan. Jadi perhiasan yang disebut di ayat 4 itu perhiasan yang tidak binasa, berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Kecantikan yang dari dalam bukanlah kecantikan yang karena dandanan eksternal, tetapi dandanan yang dari dalam. Ketundukan kepada suami yang penuh hormat. Contohnya di mana kayak ini Sarah tetap memanggil Abraham itu tuan kan, tuannya. Meskipun ya Abraham itu it's not I know he's a faithful man, but dia ada teladannya juga nggak benar gitu kan. Jadi and Sarah is a beautiful lady. Ingat nggak waktu Abraham di depannya raja itu dia bilang bilang aja that Sarah is my sister ya. Ya, itu sudah he lied right di situnya gitu loh. Jadi Abraham itu tidak menjadi teladan yang actually benar gitu. Dan juga waktu itu Abraham tidak salah Abraham apa yang satunya lupa. Well anyway, jadi pokoknya he is not a good teladan, tapi Sarah itu tetap memanggil Abraham itu tuan gitu loh. Jadi itu you can see there that Sarah itu masih tunduk kepada Abraham. Ya. Oke, let's go to ayat 7. Medi, Ya. ini sebenarnya di sini juga bilang kan Sarah itu tunduk. Itu ada di Genesis Kejadian 18 ayat 12. Oke. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya katanya. Akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua. Dia menganggap Abraham itu tuannya. Dan ini dalam hati. Tuhan jadi dia nih ini juga selain dia juga nurutin gitu. Dalam hati itu penting. Kita seringkali hormat suami dalam hati marah-marah. Tuhan melihat itu loh. Itu Ya, aja. Oke, sekarang makanya saya mau kasih tahu bedanya tunduk dan taat itu apa. Tunduk dan apa? Taat. Kalau tunduk itu lebih hati. Kalau taat itu lebih dalam perbuatan. Jadi makanya kita bisa ngelihat juga ada satu itu di Ibrani 13 ayat 17 ya. Coba kita lihat Ibrani 13 ayat 17. Itu ya saya baca ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Saya cuma mau baca situ aja ya. Jadi taat dan tunduk. Jadi apa itu tunduk? Lebih hati kita. Taat itu dengan perbuatan kita. Ini ada satu cerita, ibaratnya bukan cerita ini, metafor aja gitu ya. Jadi ada anak nakal. Dia tuh di gereja berdiri. Maminya marah, maminya bilang mesti duduk. Akhirnya dia duduk. Dia bilang, perbuatan saya duduk, tapi hati saya tetap melawan. Jadi, makanya kalau kita ngelihat, Tuhan mengingini kita tuh dua-duanya. Kalau kita lihat 10 perintah Allah, ya, kita ngelihat yang pertama itu jangan mempunyai Allah lain, ya kan? Lantas jangan bikin patung, jangan ini. Lantas bawahnya jangan mengingini, jangan iri hati kepada orang. Jadi, kalau kita lihat tuh 10 perintah Allah dari 1 sampai 10, yang 1 ngomong tentang hati, tunduk, yang ke-10 ngomong tentang hati, jangan iri. Ya kan? Tapi tengah-tengahnya 2 itu semua perbuatan. Jadi kita tuh tunduk dan taat itu karena melingkupi 2. Makanya ada apa itu tadi yang Syuhyang bilang, ya, apa itu ngomongnya sih taatilah, tapi nanti juga anyway, jadi tunduk taat itu ya gitu aja lah. 1 meliputi hati kita, yang 1 perbuatan kita. Jadi taat itu perbuatan gitu. Ya. Orang taat belum tentu dia tunduk. Kalau orang tunduk pada umumnya pasti menjadi taat mestinya.
Tapi orang ada taat itu bukan karena dia tunduk, tapi dia takut atau dia apa, ya kan? Tapi hatinya belum tentu benar-benar tunduk gitu. Saya juga mau ngomong ini ya, yang bagus itu di 4 ya, istri itu mesti lemah lembut. Nah, saudara ngerti nggak artinya lemah lembut itu apa? Jangan galak-galak. Gentle. Ya, gentle. Nah, sebetulnya arti lemah lembut yang sebetulnya itu strength under control. Sekarang kalau saudara melihat ada orang, apa itu miso-miso kalian? Oh ya itu. Nah, itu yang lebih kuat itu yang balas miso-miso atau yang bisa tetap tenang? Yang tetap tenang. Ya, jadi makanya lemah lembut itu adalah strength under control. Tapi makanya strength. Makanya kalau kita lihat di 36 di ayat 3 di pasal 3 ayat 6 itu kan dibilang tapi tidak takut akan ancaman. Jadi orang lemah lembut itu bikin tentram tapi dia kuat, makanya dia nggak takut terhadap ancaman sekelilingnya. Dia very strong. Jadi artinya lemah lembut itu strength under control. Jadi, oke, thank you. Itu Ini jadi sebetulnya in the sense of, kalau dua-duanya takut Tuhan, mengerti mereka itu born again, it's easy to do. Tapi sekarang kalau kebetulan lot of di luar yang akhirnya dapat husband abuse, ini gimana mau lemah lembut, mau tunduk? Because kejadian, as a physician, if you see something like that, kalau kita nggak ngelapor, itu salah. So we are being charged as a rule. Kalau kita ngelapor, sebaliknya bagaimana? Karena apa yang Tuhan udah satukan, apalagi kalau mereka di gereja ya, udah satukan, kita nggak bisa menceraikan, nggak bisa, not supposed to, right? Tapi sekarang husbandnya ini abusive. Itu kejadian, akhirnya mereka begitu tunduk sama suaminya until being murdered. What happened? Yeah, I think you are right. Like taat itu kalau like as I said, memang juga karena ketaatan kita kepada Tuhan, itu makanya kita automatically itu kita ini tunduk. Bukannya gitu, Tapi tadi dibilang, sebab kita tunduk, makanya kita taat. ya. Tapi tadi juga dibilang, meskipun ke bos yang kejam, bukan yang lemah lembut aja, yang kejam pun kita harus taat. So this is really the controversy actually. Ya, Anyway, tapi for kan me kita as a punya human being. kita kan punya Tuhan. Jadi kita itu bisa minta wisdom sebagai anak Tuhan kepada Tuhan. What shall I do to this person or to your boss? Karena saya dulu punya bos saya itu luar biasa. To your boss Luar is easy. biasa. Kalau Itu ini to semua- your husband, saya ngelihat bagaimana. Ya, Kalau makanya husbandnya tapi Tuhan abusive. kan bilang, cerdiklah bagai ular. Tapi apa namanya tulus bagai merpati. Jadi Kayak merpati. ya, and then kita akan dikasih oleh Tuhan wisdom how to handle the situation. Apa kita lapor polisi, apa lapor kita polisi. what ini atau bagaimana? I don't know. But I think atau kita bisa mendoakan itu suami kita itu Tuhan lah yang mengubah dia gitu. I don't know. Tapi basically I don't know. kita Is that punya the Tuhan answer? lah. Tapi emang I don't know apa-apa if that tuh your answer. dasar-dasarnya itu di Amsal 3 ayat 5 ya. Coba kita baca Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ini sebetulnya ayat yang sudah terkenal, mestinya sudah hafal semua. Percayalah Amsal 3. kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terus 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Jadi saya ngelihat ini yang Syuhyang juga sering cerita ngomong, ini juga yang saya waktu yang lalu saya ngomong bahwa emang yang terutama percaya kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, lantas janji Tuhan sesudah itu kalau kita mengakui dia, mengakui itu apa? Mengakui itu tunduk dan taat. Ya, dalam segala lakumu, iya Tuhan yang akan meluruskan jalanmu. Jadi contohnya yang saya ini dan saya tahu si Syuhyang senang sekali sama ini contoh Yusuf suaminya Maria, di mana waktu dia mau menceraikan istrinya Maria, walaupun secara pengertian, secara hukum, secara semua dia benar, tapi ini kan a miracle bahwa Maria tuh hamil.
Tapi Tuhan itu kalau melihat hati kita benar, kita mau berbuat benar karena Tuhan motivasi kita benar, ini janji Tuhan. Tuhanlah yang akan meluruskan jalan kita. Jadi emang kadang-kadang nggak berarti kita tuh udah dalam Tuhan, baca firman, oh pasti ini maunya Tuhan, ini maunya Tuhan. Tapi kadang-kadang ada yang saya bilang, kadang-kadang ada rahasia yang di dunia ini kita belum bisa nangkep gitu. Ada. Nah, tapi Tuhan tuh nomor satu lihat hati kita tuh gimana, perbuatan kita gimana, tapi janji Tuhan bahwa Tuhan yang akan meluruskan jalannya. Ingat ada lagi ayat yang dibilang Tuhan akan mendamaikan kamu dengan musuhmu. Kamu ingat nggak tuh di ayat mana? Enggak. Di Google nanti dah. Ya Google aja sendiri. Makanya kalau saya lagi nggak enak gitu sama orang atau gimana, saya doa saya gitu. Tuhan engkau saja yang mendamaikan saya dengan orang itu misalnya. Supaya supaya dua-duanya nggak hilang muka atau nanti Tuhan damaikan gitu. Jadi dengan musuh kita pun Tuhan itu bisa mendamaikan, bisa nyambungin gitu. Makanya saya selalu ingat ya, ini ya cerita saya waktu dulu nih saya baru belajar perkara Daud waktu mesti melarikan diri dari karena anaknya yang berontak. Lantas dalam perjalanan itu kan ada keluarganya Simei yang ngata-ngatain dia. Lantas Yoab atau pokoknya panglimanya bilang itu anjing kita bunuh aja. Dia bilang enggak. Kalau Tuhan emang make dia, tapi jadi pokoknya saya belajarnya dalam segala hal ya, kita tuh ada ujian sering. Jadi barusan ini saya juga baru ngobrol sama orang, dia kesel sekali. Tapi saya bilang, Tuhan itu kita tuh lagi mau naik kelas. Kalau kita menghadapi ujian, itu sebetulnya Tuhan lagi, kita tuh lagi mau naik kelas dalam Tuhan. Jadi saya ingat sekali dulu si Steve cerita sama orang bahwa gimana, lantas orangnya itu menyebalkan, jawabannya nyakitin hati, menyebalkan. Steve-nya kesel sekali. Nah, Steve cerita ke saya bilang, kalau saya percaya ada orang berbuat itu, ini Tuhan tuh kasih ujian mau lihat respons kita. Apa respons kita mau balas-balesan, mau lebih ini, atau kita bisa benar. Kalau kita benar, kan Daud bilang, nanti kalau ini Tuhan yang bakal kasih dia kemenangan gitulah, ibaratnya. Itu cerita yang di situ. Tapi benar, respons kita nggak ngatain dia, nggak ngebales dia, kita pokoknya tenang, kita serahkan kepada Tuhan. Nggak ada 2 minggu lagi, malah di kantor itu, Steve dipromosi dan kenaikan gaji gede. Jadi saya melihat ya, biarlah kita tuh kalau melihat apa-apa itu, jangan terlalu ke-distract ke kenyataan dunia. Sebabnya firman Tuhan itu ada di atas kenyataan dunia. Jadi kalau seringkali kita ke-distract gitu-gitu, tapi kalau kita tetap dengan percaya tadi itu, percaya kepada Tuhan, nggak bersandar, kita mengakui Tuhan, kita tunduk dan taat, Tuhan yang berikan jalan keluar. I just want to. Oh ini sebentar, ini ketemu nih. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Hebat. Amin. Amin. Sekarang jadi saya jadi tambah 16:7 ya. 16:7 ini Mr. Google memang pinter. Yeah. So anyway, ini kita belum selesai. But interesting. I think taat dan tunduk, I'm still gonna diresapkan. Find out more about it, Karena bagi saya itu karena kita ini taat firman Tuhan, right? If you're not taat firman Tuhan, how can you do your action gitu loh? Ngerti? Jadi ingat saya taat itu perbuatan kan? Jadi terlihat dalam perbuatan, tunduk itu hati kita. Ya, jadi kalau kita benar tunduk kepada Tuhan, dengan sendirinya kita taat. Yesus kan bilang, kalau engkau mengasihi aku engkau akan. Jadi itu tuh, itulah. Tapi di sini kan memang dibilangnya tunduklah kepada suami itu. Jadi karena ketaatan kita kepada Tuhan, jadi kita ini dengan sendirinya harus tunduk ke suami. Pokoknya tunduk hati, taat perbuatan. Anyway, oke, kita lanjutin. Ayat piro tadi? Sebentar. 6. Tadi 6. 7 sekarang kan? Ya. Oke, siapa yang mau baca 7? Oke, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman
pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Right, thank you, Ingrid. Ya, jadi ya itu sudah nyata lah. Suami harus hormat ya, hormati istrimu. Harus sayang, bukan hormati kok. Hormati. Hormatilah istrimu. Jadi laki-laki harus menghormati istri mereka. Harusnya kasih. Mungkin Menghormati karena dia kadang-kadang pun lebih lemah harus dihormati gitu loh. kadang-kadang itu kan ada suami-suami yang mungkin posisinya tinggi, posisinya udah ini itu nggak menghormati istri gitu. I know it's not among us, like it's somewhere there. Saya malah lihat biasanya orang kalau posisinya tinggi lebih genah. Yang orang krocok-krocok itu ya. Oh, ada juga yang tinggi-tinggi justru dianggap istrinya, okay, you are secondary, you have to do. Makanya ya, ini firman Tuhan ini kita mesti benar-benar teliti ya. Sebagai kaum yang lebih lemah. Ya. Lemah itu lain sama rendah loh. Makanya di sana dibilang hormatilah mereka sebagai teman pewaris, equal. Kita tuh sama suami istri itu equal, Ya, teman pewaris. Jadi lemah itu bukan rendah. Lebih lemah. Ya. Enggak juga. Oke, supaya doamu jangan terhalang. Ini kalau kita mau ngomongin ini bisa banyak sekali. Sebab belakangan saya agak ini ya. Kayak dulu kalau saya doa itu kok kayaknya cespleng. Doa dapat kayak gitu kan. Belakangan ini banyak saya doa kok rasanya nggak ada jawaban gitu ya. Jadi saya tuh sampai akhirnya saya nanya Tuhan, saya bilang kan kita kan sama Tuhan itu kan Bapak kita kan. Jadi saya bilang Tuhan, ngapa sih kok sekarang kok doa saya tuh rasanya tuh nggak ini gitu ya, nggak kejawab gitu. Tapi I don't know, waktu saya baca ini ya, lantas saya jadi ingat banyak gitu tentang doa yang terhalang ya. Jadi penghalang doa. Jadi contohnya semua masuk saya atau ini deh ya, kali Medi mau terusin dulu. Nggak apa-apa, you terusin lah. Oke. Jadi saya lihat penghalang doa ya. Nomor 1 di Yesaya 59 ayat 1. Kalian tulis saja sendiri sebabnya kalau nyari-nyari kelamaan semuanya. Apa namanya? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi nomor 1, dosa itu penghalang dari doa ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu di Yakobus 4 ayat 3. Ini udah sering kita ngomong. Yakobus 4 ayat 3 dan 4. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Udah sampai situ aja lah, kalian bisa terus. Jadi doa itu bisa salah, bisa benar. Ya kan? Sesuai ini. Jadi doa itu bukannya banyaknya doa, yang penting itu bukan banyaknya sampai mulut berbusa, 7 hari 7 malam. Tapi yang penting itu doa yang benar. Sekarang doa yang benar itu yang gimana? Itu di 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau, ini ada jikalau, kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Sekarang kehendak Tuhan itu apa? Bagaimana? Nah, kita lihat kehendak Tuhan itu meliputi 2. Meliputi apa kehendaknya dan kapan kehendaknya. Jadi sekarang kayak Yesus, Tuhan punya kehendak, Yesus akan disalib untuk menebus dosa kita. Tetapi ada waktunya. Makanya kalau kita lihat di Lukas 9:51, ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga, ada waktu kan? Lantas si Markus 14 ayat 41. Markus 14 ayat 41. Ini waktu Yesus minta murid-muridnya ikut berdoa buat dia, mereka ketiduran, akhirnya kan dia bilang, kemudian dia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Jadi ada Tuhan itu, kehendak Tuhan itu ada waktunya, jadi nggak harus, jadi emang itu kehendak Tuhan tapi ada waktunya gitu kan. Sekarang bagaimana kita tahu kehendak Tuhan itu apa? Itu ini kalian ini sudah
mesti hafal Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan roh, tapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna, ya kan? Tetapi kita tuh mesti tahu, akal kita tuh biar gimana ada batasnya. Makanya tuh, ini di 1 Tesalonika 5:23, sorry ini banyak sekali nih ayat-ayatnya. Jadi kalian nanti dalam sebulan bisa apa itu merenungkan sebelum. 1 Tesalonika 5:23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ini Paulus nulisnya roh, jiwa, tubuh. Ya, ini apa itu deretan ini apa namanya urutan ini bukannya dia sembarangan. Nanti kalau saya senangnya tubuh, jiwa, roh. Yang kita lihat sebelum Adam Hawa berdosa, yang saya bilang, ya gimana kita ini makhluk roh, memiliki jiwa, tinggal dalam tubuh, itu kan kita tahu ya. Tapi urutannya dulu sebelum berdosa, roh itu yang dominan. Maka apa itu tubuh tuh yang paling nggak dominan. Makanya tadi yang dibilang pelihara apa itu perhiasanmu, emang zaman sekarang tubuh tuh yang jadi nomor satu, roh itu yang ngikut aja ngintil. Tapi sebetulnya roh yang penting ya. Jadi roh, jiwa, tubuh. Makanya Tuhan itu udah tahu, Tuhan itu kasih kita senjata. Makanya di apa itu Roma 8:26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi sekarang kita berdoa itu bisa dengan akal tapi juga dengan roh. Nah, dengan roh itu yang kan roh Tuhan itu membantu ya. Akan dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Makanya itu sebetulnya senjata yang Tuhan berikan kepada kita yang paling ampuh. Ya, jadi makanya setan itu sering mencegah kita untuk mau apa itu berbahasa roh, dekat dengan roh, sebab itu tuh ampuh sekali. Sampai di 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita berdoa dalam roh, yang otak kita nggak pakai, kita tuh mendapatkan yang miracle besar, unlimited. Ya, oke. Lantas sekarang itu yang kedua ya, jadi kita tuh berdoa, jangan salah berdoa ya. Yang pertama ada dosa. Kedua, kita mesti berdoa sesuai kehendaknya. Nah sekarang yang ketiga itu cerita tentang Paulus, yang ada duri. Nah, tapi dia berdoa juga, tapi nggak dikasih-kasih. Akhirnya dia sadar, dia bilang cukup kasih karuniaku baik. Apa itu, aku senang rela dalam kelemahan, dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Jadi ini kita tuh tahu bahwa Tuhan lebih mementingkan karakter kita daripada kenyamanan hidup kita. Ini cuma singkat aja sebabnya ini waktunya, tapi I don't know, waktu saya dapat jawaban Tuhan itu kok I feel say, wow benar ya, emang dalam doa itu ada hal-hal yang kita mesti perhatikan ya. Ya, oke, good, thanks, Ing. Jadi ini melingkupin about the doa-doa jangan sampai terhalang ya. Amin. Oke, let's go ahead. Sorry, ini waktunya udah banyak keambil. Nggak apa-apa, dikeput aja di ini ayat 8 sampai 12. Kasih dan damai terakhir. Make it short. Oke, siapa yang mau baca? 8, 9, 10, 11, 12. Satu orang satu. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab terusin lah, Lex 10. Siapa yang mau mencintai hidup
dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Oke, siapa yang 11, 12? Saya terusin aja deh ya. Iya, Ia iya, harus iya. menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Selesai. Oke, thank you, Ingrid. Amin. Thank you. Iya, jadi ayat 8 itu disebut di situ seia, sekata, seperasaan, itu satu pikiran ya. Jadi one mind dengan Kristus, memiliki pikiran Kristus. Cuma ayat 9 itu saya lihat di sini itu 9, 10 itu saya bisa rangkum di situ kalau kita ini diberkati itu sudah biasa ya. Tapi kalau memberkati itu saya bilang luar biasa. Jadi kalau kita ini diberkati itu sudah biasa, tapi kalau memberkati itu luar biasa, itu bisa dibikin rumus. Terus yang 12, sebab mata Tuhan adalah orang-orang yang benar. Jadi orang-orang benar, siapakah orang-orang benar itu? Ya kita ini kan, mereka yang sudah dibenarkan, yang sudah dipilih, disucikan, bangsa yang terpilih. Kita dinasihatkan untuk tidak membalas karena pembalasan itu haknya Tuhan. Amin. Kita ini semuanya ini orang-orang yang telah dibenarkan, disucikan, dan bangsa yang terpilih. Oke. And jadi dalam everything itu apa yang terjadi, with us itu ada rumusnya juga. Tuhan itu peduli. Tuhan itu tidak tertidur. Oke. Ya. Jadi apapun yang terjadi yang harus kita hadapi hari-hari ini, Tuhan tuh selalu peduli. Tuhan tidak tidur karena kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. That's it. Amen. Thank you. Amen. Oke, saya tambahin ini yang terakhir. Yang 9, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Nah, kita melihat di Roma 12:21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan kata lain, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu kita udah kalah. Ya, tapi kita menang kalau kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, dan saya melihat bahwa Tuhan itu selalu punya janji. Sekarang kalian tulis saja di Yesaya 61 ayat 7. Yesaya 61 ayat 7. Itu dikatakan sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum, membenci perampasan, kecurangan. Aku memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ya, jadi kalau kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, kita kemenangan itu, dan Tuhan itu kemenangan itu mengandung juga janji Tuhan tadi yang di Yesaya 61:7. Jadi kita malah dapat apa itu berkatnya 2 kali lipat, warisan 2 kali lipat. Nggak kita aja, keturunan kita pun akan itu semua ya. Jadi yang dibilang karena untuk itulah kamu dipanggil, ya itu untuk memperoleh berkat ya. Jadi kalau tadi yang di 9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita malah memberkati dengan kebaikan. Ini janji Tuhan tuh udah tertulis semua. Amin. Amin. Amen. Thank you, Eng. Jelas. Selesai. Thank you. Selesai. Selesai. Ya, Ditutup dengan lagu keempat. Ada satu poin Sorry, yang Sebentar, Sun yang mau ngomong. Ya. ada satu poin yang penting sekali saya rasa yang kita perlu renungkan untuk kita semuanya di sini. Terutama di sini katakan pertama kita balik ke ayat 1 Petrus 3 ayat 1 coba.
key-nya di sini adalah bagaimana peranan perempuan, istri-istri untuk memenangkan suaminya. Ini penting sekali bagi kita belajar di sini. Kepada suami bijaksana, kepada istri ini pentingnya. Nurlah kepada suamimu supaya jika ia di antara mereka yang tidak taat kepada firman, kepada suami yang tidak taat kepada firman Tuhan, yang gelandangan maksudnya, Iya, betul. yang masih nggak percaya, semuanya yang bukan kita maui. Bagaimana jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan, bukan perkataan perempuan yang memenangkan suami, tapi dimenangkan oleh apa? Perbuatan. Kelakuan istrinya. Itu kelakuan istrinya bisa memenangkan suaminya. Yes. Jadi peranan istri penting sekali di rumah, di dalam keluarga adalah bagaimana kita memenangkan suami kita dengan kelakuan kita. Bukan dengan perhiasan, bukan dengan bagus-bagus di luar, tapi dari dalam. Itulah yang memenangkan suami kita. Biarpun dia bukan orang Kristen, biarpun dia tidak taat pada firman Tuhan, tapi satu saat dia akan bertobat karena istrinya. Amen. Kelakuan istrinya, itu yang penting sekali. Kita pelajari di sini. Maka itu semuanya yang sudah terangkan sini, merendahkan diri, menghormati istri, tunduk kepada suami. Itu key-nya adalah satu, kelakuan istri itu yang penting untuk memenangkan suaminya. Istri harus penuh kesabaran ya, Yong ya. Amin. Nomor 1 tunduk. Artinya Ada dibilang laki yang sukses di belakangnya adalah istri yang baik. Ya, yang cakap itu yang penting. Ya, betul. Dan itu juga bukan suami-suami aja juga yang tadi saya bilang di pemerintahan dan ini juga ya di tempat kerja gitu, bukannya untuk istri aja, maksudnya untuk semuanya gitu loh. Untuk kalau mau memenangkan jiwa seseorang itu ya you have to act properly lah. You know, di tempat kerja especially. Nah, itu untuk kalau memang mau memenangkan orang. Itu semua kelakuan kita sendiri yang betul sekali, Yang. Thank you. Tapi juga untuk istri kalau mau iniin suaminya ya bentuknya juga harus mending lah, jangan kemprot gitu loh. Ya, mau siapa? Mendingan. Kemprot itu apa? Iya, jangan suami capek-capek pulang istrinya pakai mask gitu yang kayak ghost gitu kan. Ya nggak bisa dong. Itu juga kita harus dari kelakuan dan juga dari ya sedikitnya decent lah kayak Medi tadi bilang, jangan kemprot gitu. Ya kan? Dan kalau orang dunia juga bilangnya gini kan, orang dunia nih bilangnya, istri adalah business card dari suaminya. Jadi kita itu juga kalau berdandan apa yang kayak Medi bilang decent, jangan sembarangan gitu. Karena dari situ orang judging suaminya, kita nggak boleh judging, tapi orang dunia kan saya bilang itu melihat dari tingkah laku, dari bentuk istrinya. Itu katanya orang dunia bilangnya begitu, business card daripada suami. Itu aja. Betul. Interesting. Very interesting to see. Tolong save kalau udah nggak ada yang itu lagi, putarkan lagu yang terakhir. Dia udah bayar. Oke, ini lagunya penting buat kita semua. Oke, sebentar ya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Doa penutup. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kebaikan-Mu, dan kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diajar hari ini untuk lemah lembut dan tentram dan taat pada Tuhan, tunduk pada pemerintahan kami. Engkau meluruskan jalan hidup kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang peduli pada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, sebelum kita berpisah, ini next time Agustus 12, 1 Petrus 3, 13 sampai 22, facilitator Alex dan Ingrid, dan praise worship Melanie. Oke. Oh, oke. Sampai Thank you. ketemu. Thank you untuk Linda, John, dan juga untuk Medi. Ya, thanks. Medi, Linda, John. Ya, Very good. sampai lain kali saya hitung. Thank you Inga, bantuin Chuyang, Satu, bantuin saya hitung 2, Bun Leong juga. 3. Bye. Bye.